Kapolda Metro Jaya memimpin apel siaga anti premanisme di lapangan Monas hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menyebut bahwa semua pelaku yang terlibat premanisme akan ditindak tegas. Aksi premanisme mengatasnamakan ormas meresahkan masyarakat akhir-akhir ini. Apel siaga anti premanisme pun digelar di lapangan Silang Monas Jakarta dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Operasi anti premanisme digelar karena ketidaknyamanan masyarakat atas perbuatan kontroversial tokoh maupun kelompok yang mengatasnamakan ormas. Dalam kesempatan ini Kapolda Metro Jaya juga menyebut akan menindak tegas semua yang terlibat premanisme. Operasi anti premanisme. Ya mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata. Ya, dan bukan 1.000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu. Dan sebanyak 999 personel gabungan dikerahkan dalam operasi ini, terdiri dari 663 anggota Polri, 306 personel TNI, dan 30 petugas dari Pemprov Jakarta. Operasi akan berlangsung selama 15 hari dari tanggal 9 Mei hingga 23 Mei 2025. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menyatakan pemerintah termasuk Presiden Prabowo Subianto resah terhadap aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas. Hal itu menciptakan iklim yang kurang kondusif di kalangan pengusaha. Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu. Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu. Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya ya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga kan harus kita evaluasi kan gitu. Akhir-akhir ini aksi premanisme yang mengatasnamakan ormas kerap terjadi dan meresahkan masyarakat. Pemerintah pun bersinergi mencari solusi untuk mengatasi permasalahan premanisme ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap Kemendagri turut menjadi bagian dalam satuan tugas terpadu yang dibentuk untuk menangani premanisme dan ormas meresahkan. Satgas yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memiliki tugas utama menegakkan aturan-aturan yang sudah ada terkait organisasi kemasyarakatan. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas premanisme ini? Target yang mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan, kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah, kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum, itu adalah dari Kementerian Hukum. Ya, karena yang memberikan izin badan hukum itu adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum, ya, kepolisian terutama.
Sebelumnya debat panas di media sosial melibatkan Hercules Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Grip Jaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Grip Jaya pada 18 April lalu, sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara Grip Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Mendukung ya. Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dan Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bau tanah. Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio geram. Ingat, kau dulu TBU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Tapi saya minta maaf untuk Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepada anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan Ainus melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM buntut kebijakannya mengirim siswa bermasalah ke barak militer. Sementara Menteri HAM justru mengapresiasi program ini dan berencana menjadikannya program nasional. Pembinaan karakter pelajar bermasalah di barak militer pada gelombang pertama dimulai pada Jumat 2 Mei 2025, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Hingga saat ini tercatat 274 siswa dan SMA dan SMK yang telah mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun kini seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Babelan Kabupaten Bekasi melaporkan Gubernur Jawa Barat tersebut ke Komnas HAM pada 8 Mei 2025. Adel Setiawan selaku pelapor merasa tidak setuju dengan kebijakan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer. Ia pun berharap program ini dihentikan karena berpotensi melanggar hak asasi manusia. Nah, saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang pertama alasannya adalah karena saya melihat bahwa Deddy Mulyadi ini nggak ngerti atau nggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya adalah memanusiakan manusia. Sementara itu dalam pertemuannya dengan Deddy Mulyadi kemarin, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai justru mengapresiasi program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. Jika program ini berhasil di Jawa Barat, Kementerian HAM akan mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menerapkan program ini secara nasional. Hal baik yang sedang dimulai di Jawa Barat ini, menurut saya, kami ikut turut serta
mendorong, ya, ikut turut serta mendorong. Siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian HAM akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa jadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Masif di seluruh Indonesia untuk ke depan. Pembinaan siswa bermasalah di Barak akan dilaksanakan selama 30 hari yang terdiri dari 2 hari masa orientasi. Kemudian 14 hari level dasar dan dilanjutkan dengan 14 hari lagi level lanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu